Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Tim Kaki Gatal. Kenalkan, saya Oktri sebagai salah satu admin di channel Tim Kaki Gatal. Di video kali ini kita mau sharing tentang hal-hal apa saja yang perlu Ngoni siapkan sebelum berangkat ke Jepang. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe biar Ngoni nyandak ketinggalan dengan orang PV postingan berikutnya. Oke, kita langsung saja ke yang pertama yang perlu Ngoni siapkan sebelum berangkat Jepang. Tapi kalau kita menjelaskan di kesempatan ini, kita mau jelaskan sesuai dari yang penting berdasarkan syarat pengurusan visa. Karena kenapa? Karena untuk berangkat ke Jepang itu Ngoni mesti sedia dengan visa. Jadi persyaratan visa itu ada 19 persyaratan. Dan kalau untuk terkait biaya yang perlu Ngoni siapkan duluan itu antara lain itu tiket pesawat dan tiket hotel. Dan salah satunya kalau Ngoni belum punya paspor, ya Ngoni mesti urus paspor dulu. Nah, kalau yang pertama yang perlu Ngoni mesti beli itu tiket pesawat. Kenapa tiket pesawat? Ya karena kita bilang tadi, karena itu sebagai salah satu syarat yang akan dilampirkan di persyaratan visa itu sendiri. Nah, kalau Ngoni mau beli tiket pesawat, tuh Ngoni boleh mau cari di aplikasi Traveloka atau nyanda di tiket.com atau nyanda di Travel Fair. Itu Ngoni boleh mau dapat tiket dengan harga yang terjangkau. Nah, kalau kita berangkat kemarin di bulan Oktober, jadi orang itu dapat di musim gugur. Nah, jadi kalau Ngoni mau berangkat ke Jepang, ini untuk keberangkatan, Ngoni boleh mau pilih musimnya itu kalau musim bunga sakura itu musim semi itu ada di bulan 3 sampai bulan 5. Maret tergantung DP daerah. Kalau di biasanya daerah utara atau Hokkaido dan sekitarnya itu musimnya lebih duluan di sana. Nah, kalau orang kemarin berangkat di bulan Oktober, jadi orang boleh mau dapat musim autumn atau musim gugur. Dan kalau Ngoni mau berangkat dengan suasana salju, Ngoni boleh mau berangkat di bulan November, Desember atau Januari. Sekitar itulah. Nah, kalau untuk harga tiket ke sana itu kemarin kita dapat 5.400.000 ya untuk satu orang pulang pergi. Jadi ini untuk estimasi keberangkatan tiketnya itu 5.400.000. Nah, kalau tiket hotel itu relatif Ngoni mau tinggal di mana. Nah, kalau kita sih merekomendasikan Ngoni kalau mau booking hotel di sana itu cari hotel yang dekat dengan stasiun. Karena di Jepang itu kalau transportasi itu sangat mahal. Jadi torang di sana kemarin itu banyak naik kereta. Nah, kalau naik kereta itu torang gunakan yang namanya ICOCA Card. Nah, sebentar kita mau jelasin tentang ICOCA Card ini. Atau nyanda apalah DP nama. Kalau untuk hotel kemarin kita nginap di Tokyo selama 3 malam, itu kita bayar itu 4.300.000 tapi untuk 3 orang. Nah, terus kalau di Osaka orang ada 4 malam itu 2.900.000. Jadi kalau di rata-rata selama 7 malam itu per orang sekitar 350.000 untuk tempat tinggal. Jadi kalau untuk satu orangnya untuk tiket hotel itu 2.400.000 selama 7 hari atau 1 minggu. Jadi Ngoni boleh estimasi kalau untuk tiket hotel, tiket pesawat pulang pergi itu bayarnya 5.400.000 ditambah 2.400.000, 7.800.000 habis untuk persyaratan visa di awal. Lainnya kalau persyaratan visa itu banyak, ada 19 syarat. Ngoni boleh mau lihat di penjelasan di video ini, di keterangan di bawah ini. Kalau untuk visanya sendiri banyak sekali di syarat. Salah satunya itu kalau syarat yang agak aneh itu sebenarnya pas fotonya. Jadi Ngoni mesti urus pas foto itu di tukang foto, itu ukurannya itu 4,5 kali 4,5. Ngoni mesti sedia sekitar berapa? Sekitar 2 lembar kalau tidak salah ya. Nah, kalau untuk pengurusan visa itu karena torang asalnya dari Manado, jadi torang urus itu kemarin via agen travel itu torang bayar sekitar 750.000-an. Dan itu torang urusnya itu di Makassar, bukan torang yang pergi, tapi torang agen travel yang pergi. Jadi itu untuk pengurusan visa itu tergantung wilayahnya. Kalau torang di daerah timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua itu urusnya di Makassar ya. Tapi kalau Ngoni yang ada di Jakarta dan sekitarnya, daerah Jawa ke sana atau Kalimantan, ya Ngoni boleh mau urus di kantor kedutaan Jepang. Atau nyanda mau tanya sama DP agen travel kayak gimana. Nah, kalau untuk visa itu masih banyak DP syarat yang lain itu yang menurut kita agak Ngoni mesti hati-hati, bukan hati-hati tapi Ngoni mesti siapkan betul-betul. Kenapa? Karena ini terkait biaya hidup. Jadi Ngoni mesti pastikan kalau Ngoni tabungan di bank itu selama 3 bulan terakhir itu ada kisaran di 15 juta sampai 20 juta lah. Mungkin bisa jadi itu menjadi pertimbangan dari pihak kedutaan Jepang untuk mempertimbangkan Ngoni ini mau jadi gembel atau nyanda nanti di Jepang. Jadi ya mungkin selama 3 bulan Ngoni perlu menabung dulu untuk memastikan kalau Ngoni punya doi pas di Jepang. Doi itu uang ya.
Nah, itu kalau untuk syarat urus visa. Lengkapnya kalau Ngoni mau tanya-tanya boleh tanya di komentar di bawah. Dan kalau berikutnya itu ada yang namanya JR Pass. JR Pass ini semacam tiket, ya tiket kereta lah seperti itu. Tapi ini untuk operator kereta yang JR Lines. Jadi di Jepang itu banyak operator keretanya, bukan cuma JR Line, ada banyak lah pokoknya. Jadi kalau untuk Shinkansen, untuk kereta jarak jauh, kemarin kita pakai berangkat dari Osaka ke Tokyo itu kita naiknya Shinkansen dan itu operatornya dengan JR Line. Dan kalau itu orang bayar cash itu akan lebih mahal, ya. Jadi kita sarankan kalau Ngoni mau berangkat ke Jepang mendingan pakai JR Pass, karena JR Pass ini ya kalau kita bilang cukup murah lah. Murah 3.700.000. Itu untuk satu minggu kemarin kita bayar 3.700.000 untuk satu minggunya. Kalau untuk yang lain-lain itu jangka waktunya ada yang masa berlaku sampai 14 hari, ada yang 21 hari untuk JR Pass. Kalau untuk jalan di sana ya sepanjang Ngoni punya jaringan, ya, paket data. Jangan lupa nanti kalau Ngoni sampai sana untuk beli tiket paket data dulu di bandara. Itu paket data sebanyak kok, maksudnya banyaknya ini banyak yang sediakan, banyak operatornya macam-macam. Kurang mau pilih yang berapa, 3 hari kah atau yang 1 minggu. Nah kalau yang berikut itu selain JR Pass, Ngoni mesti beli yang namanya Ichocha Card atau apalah. Ichocha Card ini semacam tap cash, jadi ini juga boleh mau dipakai kalau Ngoni mau beli minuman atau nyanda di supermarket pun juga boleh mau pakai ini kartu. Untuk bayarnya itu sekitar 2.000 yen ya. 2.000 yen itu kalau mau dirupiahkan itu kita lupa sekitar 250.000 kalau nyanda salah ya. Jadi kalau Ngoni mau berangkat ke Jepang, untuk DP Star estimasi berapa biayanya, gue kurang mau tambah juga tadi. Untuk tiket pesawat tadi 5.400.000 ditambah dengan tiket hotel 2.400.000 ditambah dengan JR Pass 3.700.000 dan tambah dengan Ichocha Card itu yang sekitar 250.000 ya, nyata terlalu mahal sih. Mar kalau DP biaya lain-lain yang mungkin Ngoni mesti siapkan ya untuk belanja di sana selama 1 minggu. Jadi kalau untuk di sana sih kita sarankan Ngoni tukar doi itu di Indonesia biar Ngoni tidak terlalu repot begitu di bandara. Oke, seperti itu saja mungkin petunjuk dari kita. Hal-hal apa saja yang perlu kamu siapkan sebelum berangkat ke Jepang. Sorry bahasanya dalam logat Manado, tapi Ngoni masih boleh mau lihat translate-nya di video ini. Oke, itu saja. Jangan lupa klik tombol subscribe biar Ngoni tidak ketinggalan dengan postingan kita berikutnya. Oke, sampai ketemu.